9 dari 32 tenaga kerja wanita yang dipulangkan merupakan korban perdagangan manusia. Reskrim Mabes Polri mengungkap 2 kasus tindak pidana perdagangan manusia yang melibatkan jaringan Timur Tengah. Menangkap sepasang suami istri beserta temannya terkait tindak pidana perdagangan anak. Halo keluarga Jakarta, senang sekali saya Anastasia bisa kembali menyapa keluarga Jakarta dalam podcast Keluarga Jakarta. Hari ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting, kota tanpa perdagangan orang. Jalan Jakarta menuju kota global yang inklusif dan aman. Kita tahu bahwa Jakarta terus bergerak menuju kota global. Tapi di tengah perkembangan ini ada ancaman yang masih nyata, yaitu tindak pidana perdagangan orang atau yang sering sekali kita dengar dengan TPPO. Kejahatan ini sering terjadi secara terselubung dan menyasar kelompok rentan, terutama perempuan dan anak. Nah, untuk itu hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat ahli dari Pusat Pelindungan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta. Kita kedatangan Mbak Wulansari yang merupakan tenaga ahli pemenuhan hak korban yang akan berbagi pengalaman secara langsung kepada kita dalam menangani kasus-kasus TPPO di Jakarta. Telah hadir di studio kita Mbak Wulansari. Halo Mbak Wulan, bagaimana kabarnya? Halo Mbak Anes, alhamdulillah aku kabarnya baik. Gimana Mbak Anes? Alhamdulillah baik Mbak. Terima kasih telah hadir di studio kita ya Mbak. Ya, makasih juga udah ngundang kami di Pusat PPA DKI Jakarta untuk hadir di podcast keluarga yang keren ini. Oke, senang sekali nih Mbak kita bisa ngobrol secara langsung pada hari ini untuk membahas mengenai topik-topik TPPO. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ya Mbak, apa sih itu sebenarnya TPPO, tindak pidana perdagangan orang, dan sebenarnya bagaimana sih Mbak bentuk-bentuk TPPO itu di Jakarta ini? TPPO itu adalah tindak pidana perdagangan orang, Mbak. Jadi ini merupakan tindak pidana yang memang sudah dari tahun 2007 negara kita itu mengesahkan melalui Undang-Undang Nomor 21 ya tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Yang mana jenis tindak pidana ini tuh kalau kita lihat itu harus meliputi 3 unsur nih Mbak. Ada unsur proses, unsur cara, unsur tujuan. Jadi bisa dibilang tindak pidana perdagangan orang tuh biasanya ada proses perekrutan, ada proses pengiriman, ada proses penampungan gitu ya. Yang mana proses-proses itu harus dilakukan dengan cara bisa dengan kekerasan, bisa dengan ancaman atau modusnya biasanya penipuan gitu ya. Dan tujuannya untuk apa tuh tadi proses cara tadi. Nah tujuannya ini unsur yang terakhir biasanya dengan tujuan eksploitasi. Nah bisa macam-macam eksploitasinya, bisa eksploitasi seksual, eksploitasi ekonomi, bahkan organ tubuh. Nah kurang lebih sederhananya gitu sih Mbak. Berarti tindak pidana perdagangan orang ini sebenarnya sudah merupakan isu yang sudah terjadi sejak lama ya Mbak. Kalau begitu mengapa sih Mbak TPPO ini menjadi sebuah isu yang masih relevan di Jakarta hingga saat ini Mbak? Karena memang pertama Jakarta ini merupakan ya ibu kota ya. Sampai saat ini belum dicabut nih sebagai daerah ibu kota negara yang memang posisinya tentu saja Jakarta ini menjadi sumber ekonomi yang besar dan Jakarta ini tempat transit berbagai negara datang ke Indonesia melalui Jakarta gitu ya. Jadi memang Jakarta ini bisa menjadi salah satu wilayah yang disasar gitu oleh pelaku-pelaku TPPO untuk menjadi wilayah tempat transit TPPO untuk dilarikan ke luar negeri atau juga sebagai wilayah tujuan di mana Jakarta sendiri memang situasinya sangat cocok untuk dianggapnya ya karena ada demand gitu ya di Jakarta itu untuk ada nuansa eksploitasi seksual maupun ekonomi gitu. Nah rata-rata nih kegiatan-kegiatan eksploitasi seksual di Jakarta ini ya akibat dari tadi kebutuhan-kebutuhan pasar gelap ya. Salah satunya di DKI Jakarta ini ya Mbak ya. Oke, kalau begitu kasus TPPO ini juga merupakan salah satu kasus yang ditangani oleh Pusat Pelindungan Perempuan dan Anak, benar ya Mbak ya? Betul Mbak. Oke, bagaimana sih Mbak gambaran kasus TPPO yang saat ini setelah sering ditangani oleh Pusat Pelindungan Perempuan dan Anak DKI Jakarta?
Iya, datanya dinamis sekali ya Mbak. Jadi memang kita menangani di angka ya puluhan sampai ratusan gitu ya di Cukup banyak ya Mbak ya. Betul betul Mbak. Ini dinamikanya memang berbeda-beda setiap tahunnya. Memang paling tinggi itu pada masa pandemi Covid sih di tahun 2020-2021 gitu ya. Itu juga teridentifikasi karena ada sidak besar-besaran saat itu. Sebenarnya tujuannya untuk pengecekan pembatasan sosial berskala besar saat itu ya. Jadi akhirnya kita menerima rujukan yang sangat banyak gitu ya dari instansi kepolisian. Namun dari situ kita jadi tahu nih kantong-kantong yang sebenarnya biasa jadi tempat-tempat untuk para pelaku melakukan eksploitasi terhadap perempuan dan anak yang tujuannya adalah eksploitasi seksual maupun ekonomi. Nah, di tahun 2024 2025 ke 2025 terjadi peningkatan gitu ya, dan angkanya masih di angka puluhan walaupun yang terbesar itu pada masa pandemi Covid saat itu memang di angka ratusan. Oke Mbak, baik. Kalau begitu terkait TPPO ini sebenarnya ada nggak sih Mbak tren-tren tertentu terkait modus dari TPPO ini? Apakah memang TPPO ini lebih ke banyak tadi eksploitasi anak, lebih ke eksploitasi perempuan juga? Bagaimana sih Mbak tren-tren yang terjadi di TPPO ini? Iya, trennya memang sangat beragam ya Mbak. Cuma memang paling banyak itu menyasar kepada remaja perempuan gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga perempuan-perempuan dewasa ada dalam situasi eksploitatif ini. Nah, kalau yang kasus-kasus yang menyasar kepada remaja perempuan ini modusnya banyak sekali nih. Ada yang menggunakan relasi romantis nih para pelakunya gitu ya, yang dipacari dulu gitu ya. Terus pada akhirnya dilakukan proses penampungan gitu ya, dan bisa beberapa orang gitu ya, dan bahkan relasi pertemanan juga biasanya gitu ya melalui media sosial. Ada modus dengan penjeratan hutang gitu ya, diberikan pinjaman uang keluarganya, anaknya, ketika nggak mampu bayar. Nah, biasanya sering tuh ya udah kalau nggak bisa bayar ikut kerja di saya gitu ya. Nah, di situ ada proses-proses yang pada akhirnya korban dan keluarganya tidak punya relasi kuasa untuk bilang enggak dan masuklah pada situasi eksploitatif gitu. Ada banyak juga modusnya. Selain itu juga sekarang trennya itu adalah iklan-iklan penipuan gitu ya, iklan-iklan pekerjaan yang sebenarnya itu ya tadi ya fiktif tadi yang seperti Mbak Ane sampaikan gitu. Itu informasinya kerja di Jakarta buat kerja di restoran gitu ya, salah satu restoran yang biasanya disebutkan tuh sudah terkenal gitu ya di Jakarta. Ternyata di sini ditempatkan dalam satu apartemen. Di apartemen ada 10 sampai 12 orang gitu ya, ditampung di satu apartemen dan dieksploitasi secara seksual gitu. Jadi modus-modusnya rata-rata mengarah kepada eksploitasi seksual saat ini, walaupun tidak menutup kemungkinan juga terakhir kemarin kasus itu berkaitan dengan pekerja migran ilegal ya, yang tujuannya bukan eksploitasi seksual tapi eksploitasi ekonomi gitu. Oke, terima kasih Mbak. Berarti sebenarnya yang menjadi kelompok-kelompok rentan dalam TPPO ini banyak terjadi pada perempuan dan anak serta remaja tadi Mbak ya, remaja perempuan ya. Betul. Oke Mbak, sebenarnya apa sih Mbak yang menyebabkan terjadinya kerentanan terhadap perempuan, anak dan juga remaja perempuan ini Mbak? Iya Mbak Anas, sebenarnya kompleks banget ya faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang itu. Ada dari faktor ekonomi gitu ya, karena tadi latar belakang dalam situasi yang punya kebutuhan ekonomi sehingga tampaknya tidak bisa mengambil keputusan dengan logis gitu ya, ketika ada tawaran-tawaran yang tampaknya itu sebenarnya beresiko banget tertipu gitu ya. Terus juga tadi soal penjeratan hutang gitu ya, itu juga yang melatar belakangi seseorang pada akhirnya terjerumus dalam situasi yang eksploitatif. Terus juga ada sebenarnya dari rendahnya literasi ya, literasi soal media sosial gitu ya, yang mana sih yang sebenarnya ini tampaknya butuh dicurigai. Informasi-informasi seperti apa sih yang sebenarnya ini tampaknya ini nggak legal gitu ya.
kita kan sekarang kesulitan ya, mana yang betul-betul informasinya itu valid, ada informasinya itu betul-betul bisa meyakinkan gitu ya, ini tuh informasinya itu betul ataupun ini informasinya menipu. Nah ini kan tampak sulit untuk dibedakan. Jadi berkaitan dengan literasi digital gitu ya, pemahaman berkaitan dengan itu juga, dan juga modus-modus TPPO yang sekarang ini banyak sekali terjadi. Nah tampaknya ini menjadi faktor juga penentu seseorang itu pada akhirnya terlibat dalam situasi eksploitatif karena nggak tahu nih gitu ya, kasus yang menimpanya itu adalah modus yang sebenarnya biasa digunakan oleh pelaku gitu. Nah terus selain itu juga ada faktor sosial keluarga. Nah ini juga cukup penting sih kami lihat bahwa ternyata yang menjadi korban-korban di UPT PPA DKI Jakarta yang tadi remaja perempuan khususnya gitu ya, ternyata punya latar belakang keluarga yang tidak baik-baik aja Mbak Anes gitu ya. Jadi mereka ternyata hadir di keluarga yang tidak hangat gitu ya. Ayah ibunya ada tetapi tidak hangat, akhirnya ya tadi dia pada posisi yang akhirnya terlibat dalam situasi mau diajak temannya mengikuti tawaran-tawaran yang sebenarnya just for fun awalnya, tapi masuk ke situasi yang eksploitatif. Atau orang tuanya bercerai, tinggal bersama nenek, pengasuhan dari nenek ini tampak tidak ideal gitu ya, sehingga anak dalam posisi yang beresiko juga untuk terkena grooming situasi eksploitatif gitu. Nah jadi kurang lebih itu situasi-situasi yang memang menjadi faktor ya, selain daripada 3 aspek tadi ada banyak ya, bisa jadi juga ya faktor masih banyaknya terjadi TPPO ini lemahnya proses penegakan hukum gitu ya itu, dan juga ada kondisi struktural yang cukup kompleks berkaitan dengan juga norma sosial budaya, dan ya kita hidup di dunia yang patriarkis ya, di negara yang cukup ya masih ada yang menempatkan perempuan dan anak dalam situasi yang cukup rentan gitu sih Mbak. Oke, baik Mbak. Berarti kasus TPPO ini merupakan kasus yang sering juga ditangani oleh Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak ya Mbak? Betul. Boleh nggak sih Mbak berbagi sedikit mengenai apa sebenarnya peran dari Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak ini? Dan juga bisa dijelaskan juga ya Mbak kepada sahabat-sahabat podcast Keluarga Jakarta, bagaimana sih sebenarnya alur dari laporan masuk jika terjadi kasus TPPO ini Mbak? Iya betul Mbak, Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan salah satu unit pelaksana teknis ya di bawah DPAPP yang memang diberikan mandat salah satunya menangani kasus tindak pidana perdagangan orang. Nah kita itu tugasnya bisa menerima laporan gitu ya dari siapapun gitu yang merasa atau dirasa telah terlanggar haknya atau dirasa menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, atau juga melihat gitu ya situasi yang tampaknya ini masuk kepada tanda-tanda tindak pidana perdagangan orang gitu ya. Kita menerima laporan, dari proses penerimaan laporan itu kita akan lakukan assessment gitu ya berkaitan dengan kasus yang dilaporkan. Dari proses assessment itu kita akan identifikasi sebenarnya kebutuhan dan harapannya dari korban dalam kasus tersebut. Dari situ nanti kita akan akseskan kepada layanan-layanan yang sebenarnya di layanan kami ada berbagai layanan, baik layanan hukum, psikologis, pendampingan korban, dan juga fasilitasi rujukan ke rumah aman, fasilitasi medis, dan juga untuk konteks tindak pidana perdagangan orang sangat mungkin juga fasilitasi untuk mengakses layanan restitusi, pemulangan maupun sampai reintegrasi. Jadi kurang lebih itu Mbak Anes secara singkat ya untuk layanan-layanan PPA DKI Jakarta dalam penanganan kasus TPPO. Wah, sudah lengkap sekali sebenarnya ya Mbak, layanan-layanan yang sudah diberikan oleh Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak. Tadi sudah mention itu ada layanan pemberian layanan psikologis, ada juga untuk hukumnya juga ada, untuk reintegrasi juga sudah ada ya Mbak ya. Oke, baik Mbak. Berarti kan kasus TPPO ini merupakan kasus yang berat juga ya untuk ditangani. Sebenarnya apa sih Mbak tantangan-tantangan juga yang dimiliki oleh Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak dalam memerangi kasus TPPO di Jakarta ini Mbak?
Iya Mbak Anes, banyak banget sebenarnya tantangannya. Cuma kalau yang paling dirasakan saat ini memang untuk konteks tindak pidana perdagangan orang ini, kasus-kasusnya ini berbeda dengan kasus gender based violence yang lain gitu ya, kekerasan terhadap perempuan dan anak yang lain. Karakteristiknya biasanya untuk korban-korban TPPO, tindak pidana perdagangan orang ini, korban itu jarang sekali yang merasa menjadi korban gitu ya, tidak merasa tereksploitasi karena ada nuansa manfaat yang diterima gitu ya oleh korban itu sendiri. Jadi hambatannya di situ gitu ya, kita kadang berpatokan pada prinsip victim based approach gitu ya, penanganan berpacu pada kehendak dari korban, namun di situasi ini sangat sulit tentunya dalam memberikan intervensi layanan dalam kondisi korbannya tidak merasa menjadi korban gitu ya. Nah, hambatan tantangan lainnya juga untuk penanganan kasus TPPO ini adalah dari konteks literasi tadi ya. Tidak semuanya ini paham bahwa ada dalam situasi eksploitatif baik korbannya maupun keluarganya gitu ya, karena ngerasanya ini si A yang memang menjadi pelaku bantu kok gitu ya, bantu kita kok ngaksesin kekerjaan gitu ya dan sebagainya, padahal kerjaannya ini dalam situasi yang sebenarnya beresiko gitu ya bagi perempuan maupun anak gitu. Nah, terus juga tantangannya tadi dalam proses penanganan kita kan biasanya melibatkan dukungan keluarga ya, apalagi jika korbannya anak. Korbannya perempuan juga supporting system dari keluarga ini menjadi penting gitu ya. Namun di situasi ini kadang keluarga-keluarga yang kita hubungi gitu ya, dia jarang mau gitu, bahkan juga sering banyaknya menolak gitu ya untuk dilibatkan dalam proses pemulihan, penanganan kasus yang sedang ditangani gitu ya. Itu biasanya kekhawatirannya khawatir jadi ikut terseret-seret menjadi saksi, ikut terseret-seret dianggap menikmati hasil gitu ya, ataukah memang keluarga memang menikmati hasil pada akhirnya tidak mau ikut dalam proses penanganan kasus ini gitu. Jadi situasinya sangat beragam dan hambatan bisa dari korbannya, bisa dari keluarganya, bisa juga hambatannya sebenarnya dari koordinasi antar leading sektor gitu yang sebenarnya punya tanggung jawab untuk sama-sama memberikan layanan terhadap korban TPPO ini, namun masih belum baik koordinasinya. Dan yang terakhir ya tadi ya, hambatan dan tantangannya salah satunya di proses penegakan hukum. Selain perspektif dari APH yang tampaknya masih harus fine tuning nih, walaupun undang-undang ini sudah tahun 2007, namun tampaknya untuk proses pembuktian tindak pidana perdagangan orang dengan kasus tindak pidana yang lain, tindak pidana perdagangan orang ini cukup sulit gitu ya untuk membuktikan, karena tadi ada 3 unsur tadi, ada unsur proses, ada unsur cara, unsur tujuan. Kalau tindak pidananya yang mudah, dicek tujuannya aja, eksploitasi seksual, sudah saja pakai pasal eksploitasi seksual gitu ya, nggak usah pakai TPPO. Kalau pakai pasal eksploitasi seksual atau kekerasan seksual cukup dengan membuktikan 1 unsur aja di TPPO. Tapi kalau mau menempatkan ini sebagai tindak pidana perdagangan orang itu harus 3, harus ada prosesnya, perekrutannya, bukti pengirimannya gitu ya, bukti dia dari wilayah mana pindah ke wilayah mana gitu, terus ada bukti penampungan atau penyalahgunaan posisi rentannya seperti apa gitu. Nah itu hal-hal yang perlu dibuktikan oleh aparat penegak hukum yang tampaknya itu juga menjadi hambatan dan tantangan gitu. Wah, cukup kompleks sekali sebenarnya Mbak, berarti mengenai kasus ini. Berarti kan dalam menangani kasus TPPO ini juga perlu adanya koordinasi dari pihak-pihak lain ya Mbak ya. Betul. Selain dari Pusat Perlindungan Perempuan Anak juga perlu berkoordinasi dengan misalnya seperti kepolisian ya, dari segi hukumnya juga ya Mbak. Betul. Bagaimana sih Mbak Pusat Perlindungan Perempuan Anak ini berkoordinasi terkait dengan TPPO ini dengan pihak-pihak lain Mbak, pihak-pihak terkait untuk dapat menyelesaikan kasus dari TPPO ini Mbak? Iya.
Nah, kita biasanya ada berbagai mekanisme ya untuk koordinasi itu. Bahkan kalau kita menerima informasi berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang, sempat nih di salah satu kasus kita menerima informasi bahwa ada korban yang saat itu ada di Bandara Soekarno-Hatta akan terbang ke Cina gitu ya. Akan dikirimkan ya Mbak ya? Iya betul. Itu modus perkawinannya, itu soal modus juga salah satunya ada soal kawin kontrak tuh, TPPO dengan modus kawin kontrak di negara lain. Oke. Yang kita mendapatkan informasi awal, akhirnya kita kontak soal identitasnya kita informasikan gitu ya, bahwa jika ada nama dengan tiket pesawat jam penerbangan sekian, maka itu ada dugaan yang bersangkutan akan diterbangkan untuk untuk menjadi korban gitu ya, tindak pidana perdagangan orang dengan modus kawin kontrak. Nah, polisi setempat langsung melakukan proses pencarian orang tersebut dan menggagalkan proses penerbangan gitu, yang betul saja saat itu yang bersangkutan korban dibawa oleh salah satu orang yang lain yang tampaknya tampaknya warga negara asing gitu ya, yang saat itu pada akhirnya digagalkan. Dan betul setelah dicek tujuan keberangkatannya tidak jelas, di sana akan seperti apa itu juga korbannya tidak paham, yang menjelaskan pihak satunya lagi yang warga negara sana, tapi juga korbannya tidak tahu apa-apa. Itu menunjukkan bahwa ternyata keberangkatan korban ke sana itu betul-betul tidak dengan kesadaran, pengetahuan dan kesiapan gitu ya untuk pergi ke luar negeri. Nah, proses kolaborasi kita biasanya seperti itu Mbak Anas, kita yang menginformasikan ke kepolisian, atau bisa jadi dari kepolisian juga yang menginformasikan ke kita nih ketika ada kasus tindak pidana perdagangan orang. Polisi akan berkoordinasi ke kita akan akseskan kepada layanan-layanan di UPT PPA DKI Jakarta gitu ya, untuk mengakses layanan-layanan yang ada, dan jika dibutuhkan untuk layanan-layanan medis dan sebagainya kita akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan gitu ya. Rumah perlindungan sementara kita punya, namun jika butuh rumah aman bagi perempuan korban TPPO tadi, kita akan koordinasi dengan dinas sosial. Dan biasanya untuk TPPO ini karakteristiknya Mbak Anas adalah korban bukan warga DKI Jakarta gitu ya. Jadi bisa jadi ini kita perlu pulangkan gitu ya ke wilayah asal, dan pemulangan itu tidak hanya dipulangkan saja, tapi ada proses reintegrasi. Proses reintegrasi ini adalah penyiapan korban pulang ke wilayahnya untuk mencegah korban menjadi korban lagi. Iya, jadi memang situasinya itu yang biasa dilakukan selain koordinasi dengan kepolisian, SKPD setempat, koordinasi dengan lintas wilayah untuk penyiapan korban pulang ke wilayahnya dan diintervensi di sana dengan layanan-layanan sesuai dengan kebutuhan korban, sampai kepada supporting resiliensi ya korban. Dan kesiapan keluarga juga untuk menerima korban nih, sudah pergi berapa lama, biasanya sebulan, tapi pulang tanpa ada hasil begitu ya Mbak ya, karena mereka taunya korban itu pergi untuk bekerja, mencari nafkah. Betul. Wah, perbincangan kita mengenai tindak pidana perdagangan orang ini sudah cukup mendalam ya Mbak. Tapi saya ingin mengetahui lebih lanjut Mbak, bagaimana strategi DKI Jakarta untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang ini agar DKI Jakarta tetap menjadi kota yang aman dan juga dapat melindungi warga-warganya Mbak. Iya. Wah, ini kompleks sekali jawabannya ya, karena memang untuk berstrategi ini kita perlu melibatkan banyak pihak gitu ya, dan untuk DKI Jakarta bisa dalam posisi aman gitu dari tindak pidana perdagangan orang, kita perlu well aware dulu sih, tampaknya butuh adanya banyak edukasi, literasi gitu ya, dan juga ya sosialisasi berkaitan dengan apa sih tindak pidana perdagangan orang itu, sehingga jika ada tanda-tanda di sekitar gitu ya, paling tidak keterlibatan masyarakat ini menjadi penting gitu ya untuk melakukan deteksi adanya kasus-kasus TPPO. Yang kedua, mungkin juga DKI Jakarta tampaknya perlu adanya
penguatan dalam konteks regulasi nih ya. Sejauh ini kan regulasi di Pemprov DKI Jakarta itu peraturan gubernurnya gitu ya sudah cukup lawas nih gitu, dan banyak terjadi di DKI Jakarta kasus-kasusnya dan butuh adanya update dari regulasi sehingga penguatan kelembagaan dari berbagai SKPD juga ikut terlibat dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang ini. Dan juga tampaknya penguatan Satgas tindak pidana perdagangan orang ya, ini menjadi salah satu kunci gitu ya, karena di dalam Satgas itu tidak hanya unsur Pemprov DKI Jakarta tapi juga pelibatan lembaga layanan berbasis masyarakat, komunitas, RT, RW gitu ya, yang itu sangat mungkin gitu sih menjadi penggerak untuk mengidentifikasi adanya TPPO dan berupaya untuk adanya pelaporan gitu ya, sehingga korban-korban yang ditemukan gitu ya bisa mendapatkan akses layanan perlindungan dengan aman gitu. Nah, dukungan terhadap tenaga layanan maupun pemberi layanan ini juga penting, karena selain proses tadi deteksi, diketahui adanya kasus gitu ya, maka proses penanganan juga menjadi penting. Jadi supporting terhadap penanganan TPPO juga tampaknya penting untuk lebih advance gitu ya di DKI Jakarta, serta proses koordinasi dalam percepatan penegakan hukum sih, tampaknya itu juga menjadi penting agar tidak ada lagi yang khawatir gitu ya ada dalam situasi yang eksploitatif gitu ya, jika memang aparat penegak hukum sudah well aware, sigap mengetahui adanya dugaan TPPO, tidak ada pembiaran tetapi langsung ada langkah-langkah yang bisa memberikan perlindungan dengan cepat gitu. Oke, berarti kasus TPPO ini juga bukan hanya menjadi concern dari pemerintah saja, tetapi juga bisa oleh masyarakat ya Mbak ya. Betul. Kita bisa libatkan masyarakat untuk mereka dapat mendeteksi adanya kasus-kasus TPPO dan juga melaporkannya ya Mbak kepada bisa melalui Pusat Pelindungan Perempuan dan Anak atau mungkin oleh lembaga-lembaga terkait lainnya ya Mbak. Baik Mbak, dalam pelibatan masyarakat untuk memengarangi kasus tindak pidana perdagangan orang ini, apa saja sih Mbak yang dapat mereka lakukan untuk dapat mendeteksi dan juga mencegah agar terjadinya tindak pidana perdagangan orang ini Mbak? Iya, wah sebenarnya banyak sekali ya Mbak yang bisa dilakukan, namun yang mungkin sangat urgent gitu ya saat ini adalah kemampuan masyarakat gitu ya untuk bisa mendeteksi tadi ya tanda-tanda bahwa ini adalah tindak pidana perdagangan orang, dari mulai tawaran-tawaran kerja palsu gitu ya, informasi-informasi pekerjaan yang tampaknya itu singkat dan instan gitu ya. Ini perlu banget masyarakat tuh tahu gitu ya. Terus juga bagi keluarga-keluarga yang tadi saya juga sudah sampaikan gitu, bahwa anak ini rentan sekali dalam situasi eksploitatif, maka keluarga yang hangat ini menjadi penting. Maka peran dari keluarga juga ini sangat berpengaruh nih, bagaimana membangun relasi dengan anak sehingga anak itu tidak mudah dan rentan ya terjerat dalam situasi yang eksploitatif, yang itu tawaran dari temannya atau relasi romantis dari pelaku gitu ya, yang itu digunakan sebagai cara-cara pelaku. Nah, itu juga bisa dilakukan sebagai upaya pencegahan, dan tentunya perangkat-perangkat RT, RW gitu ya, yang ketika mengetahui warganya, bahkan sekarang kan kalau di DPAPP ada Dasawisma gitu ya, PKK. Nah, ini kalau mengetahui warga di sekitarnya gitu ya mau pergi ke luar negeri gitu atau mau bekerja, yang itu tampaknya kok ini agak-agak janggal ya, gajinya besar sekali, ya, mencurigakan. Nah, itu bisa tuh, itu juga salah satu model deteksi dini yang bisa dilakukan. Itu selain itu, jika mengenali tanda-tanda itu, laporan ke lembaga yang formal ini juga menjadi penting. Lapor ke kepolisian setempat atau lapor ke Jakarta Siaga 112 gitu ya, jika sulit mengakses ataupun mengingat nomor-nomor yang kompleks, atau jika akan terhubung langsung kepada kami di PPA DKI Jakarta melalui hotline di 0812 176 17622 gitu Mbak Anas.
Oke, Jakarta sudah memiliki banyak sekali kanal-kanal pengaduan yang mudah agar masyarakatnya bisa melaporkan kasus tindak pidana perdagangan orang ini ya Mbak ya. Wah, tidak terasa ya Mbak, ternyata kita sudah menggali cukup dalam mengenai tindak pidana perdagangan orang ini. Dan kita sudah sampai di sesi akhir dari podcast Keluarga Jakarta. Wah, kita sudah berada di akhir perbincangan kita mengenai tindak pidana perdagangan orang ini ya Mbak. Sebelum mengakhiri podcast ini, mungkin ada closing statement atau hal yang ingin Mbak sampaikan kepada keluarga Jakarta? Wah, keluarga Jakarta, saya banyak sekali sebenarnya yang ingin saya sampaikan, namun saya menghimbau gitu ya, informasi-informasi yang didapat di podcast ini semoga bisa dibagikan kembali kepada siapapun gitu ya, terutama keluarga dekat gitu ya, berkaitan dengan apa sih tindak pidana perdagangan orang, agar semuanya well aware berkaitan dengan apa yang terjadi di sekitarnya itu sebenarnya beresiko atau tidak. Nah, selain itu juga kita penting untuk meningkatkan literasi digital dan juga kewaspadaan gitu ya, bahwa ada banyak sekali modus-modus yang digunakan oleh pelaku melalui literasi digital ini, dan kita penting untuk membangun jejaring sosial yang aman, karena ini juga salah satu faktor yang biasanya menempatkan kita dalam situasi eksploitatif. Dan jangan lupa keluarga Jakarta untuk membuat relasi yang hangat di rumah, karena itu adalah sumber kekuatan bagi keluarga. Dan tindak pidana perdagangan orang ini merupakan satu tindak pidana yang dilakukan berjejaring, bersindikat, dan sangat kuat. Maka dari itu kita bersama-sama perlu juga membuat jaringan dan juga kekuatan baru dari kita bersama untuk melawan sindikat tindak pidana perdagangan orang yang ada di DKI Jakarta ini. Maka dari itu saya menghimbau, mari kita bersama-sama untuk berani yuk lapor jika memang menemukan tanda-tanda tindak pidana perdagangan orang, karena laporan dari keluarga Jakarta sangat berarti untuk perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang. Terima kasih Mbak Wulan atas closing statement-nya yang sangat memberikan insight kepada keluarga Jakarta dan juga telah membuka mata kita mengenai kasus tindak pidana perdagangan orang ini, bahwa TPPO ini adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita, sehingga kita harus menjaga keluarga kita agar terhindar dari tindak pidana perdagangan orang. Iya. Mari kita wujudkan Jakarta sebagai kota global yang inklusif dan aman, bukan hanya untuk warganya, tapi juga sebagai contoh kota yang menghargai martabat manusia. Keluarga Jakarta, kalau kamu melihat tanda-tanda mencurigakan, jangan ragu untuk lapor. Kita semua punya peran untuk memutus rantai perdagangan orang. Jangan lupa saksikan terus podcast Keluarga Jakarta setiap hari Rabu di YouTube Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Subscribe, like, dan komen, dan bagikan ke orang-orang terdekat ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.